Nah, sebenarnya antara Al-Quran dan hadis itu seperti dua sisi mata uang yang saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena memang seperti apa fungsi hadis itu sendiri untuk menjelaskan, makanya nanti ada 3 poin itu. Pertama, sebagai bayan takrir. Bayan takrir itu menjelaskan terkait pengulangan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Contoh ketika Al-Quran memerintahkan, laksanakanlah ketika hendak melakukan sholat, maka kamu mesti melakukan bersuci terlebih dahulu. Nah, bersuci itu Rasul mengulang kembali. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka kita mesti melakukan wudhu, karena ketika tidak melakukan wudhu, sholatnya tidak akan diterima. Itu kan ada hadis riwayat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bayan tafsir. Kalau bayan tafsir, fungsi hadis itu sebagai bayan tafsir. Kalau bayan tafsir itu menjelaskan hal-hal yang memang yang tidak secara rinci dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika tadi kita ambil yang simpel saja. Dalam Quran surat Al-Baqarah ada perintah. Ketika dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dirikan salat. Nah, ketika kita memahami hanya Al-Quran saja, maka kita akan muncul pertanyaan, bagaimana cara melaksanakan sholat atau bagaimana cara mendirikan sholat? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita semua melalui perkataannya atau perbuatannya dan lain sebagainya itu dengan sebagai tata cara. Tata caranya sebagaimana yang telah kita pahami, yang telah kita ketahui, yang telah kita laksanakan dan dirikan setiap hari 5 waktu itu khususnya yang wajib. Dan itu menjadi bayan tafsir. Dan terus yang lainnya juga itu berfungsi atau hadis itu berfungsi sebagai penjelas dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, di sini menjadi titik tekan ketika seseorang ingin mempelajari Islam secara kafah. Karena memang kita dituntut dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Maka masuklah Islam secara kafah, maka tidak akan pernah sempurna ketika seseorang mempelajari Islam hanya Quran saja, tidak dibarengi dengan sunnah atau hadis. Nah, itu mungkin sebagai fungsi hadis itu sendiri, bukan untuk merusak kesempurnaan, tapi lebih memudahkan kepada kita dengan akal kita yang terbatas untuk memahami luasnya keilmuan di dalam Al-Quran. Maka Allah mengutus seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW untuk lebih memudahkan, karena setiap yang keluar dari lisan beliau itu ternyata dijelaskan di dalam Quran surat An-Najm. Wa ma yuntiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu mengatakan tiada lain apapun yang dikatakan itu sebagai wahyu dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan itu mungkin fungsi hadis, bagaimana kita semua akan menjadi sempurna belajar Islam itu dan menjadi orang yang benar-benar serius mempelajari Islam itu ketika kita tidak hanya mempelajari Al-Qurannya saja, tapi penting untuk mempelajari hadisnya juga.